Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, I am Yogya Suti and I am your English teacher. Today, I would like to explain about pronoun. So, let's talk about pronoun. Apa sih pronoun itu? Mari kita lihat. Nah, sebelum saya jelaskan, coba kalian amati contoh kalimat berikut. Rahmania menggunakan handphonenya untuk belajar. Dia menggunakan handphonenya untuk belajar. Jika kalian amati pada dua kalimat ini, di manakah letak perbedaannya? Ya, pada Rahmania yang berubah menjadi dia. Baik, mari kita coba untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Rahmania uses her handphone to study. She uses her handphone to study. Nah, perbedaannya terletak di mana ya? Betul, kata dia berubah menjadi she. Dan untuk handphonenya berubah menjadi her handphone. Nah, sekarang saya ingin kalian untuk mengamati contoh berikutnya. Kucing dan kelinci memiliki bulu yang lembut. Mereka sama-sama hewan peliharaan. Nah, coba kita translate ya ke dalam bahasa Inggris. Cat and rabbit have soft fur. They are pets. Nah, kucing dan kelinci memiliki bulu yang lembut. Kenapa harus mereka? Mereka di sini artinya adalah untuk benda yang lebih dari satu. Karena kucing dan kelinci adalah dua jenis hewan, maka kita rubah menjadi kata mereka. Di dalam bahasa Inggris, kata mereka berubah menjadi kata they. Nah, mari kita simpulkan. Berdasarkan contoh di atas, kita menemukan bahwa satu, nama suatu benda atau noun, kita sebutnya noun ya, kata benda, yaitu Rahmania berubah menjadi she. Handphonenya berubah jadi her handphone. Hewan yang lebih dari satu berubah jadi mereka, dan dalam bahasa Inggris kita artikan dengan they. Nah, untuk kata yang saya rubah menjadi huruf tebal ini, artinya adalah perubahannya. Jadi Rahmania karena dia perempuan, dia berubah menjadi she. Dan handphonenya karena punyanya Rahmania yang dia cewek, maka dia berubah menjadi her. Nah, untuk hewan yang lebih dari satu, berubah menjadi mereka. Mengapa begitu ya, Bu? Nah, karena di dalam bahasa Inggris, baik itu untuk hewan yang hidup maupun benda mati, kita sebut benda yang lebih dari satu dengan kata mereka. Karena hewannya lebih dari satu ataupun bendanya lebih dari satu, maka kita rubah menjadi mereka. Nah, sekarang saya punya contoh lain nih. Oke, kita lanjut ke penjelasan ya. Jadi, pronoun itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti itu adalah suatu kata yang digunakan untuk mengganti dari benda yang sudah kita ceritakan. Misalnya, ini terletak di depan nih, misalnya untuk kata ganti yang terletak di depan, kita rubah menjadi I, artinya saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, kata ganti untuk dia perempuan, he, kata ganti untuk dia laki-laki, dan it, untuk nama-nama benda lainnya yang bisa satu atau lebih dari satu. Jika lebih dari satu, kita bisa menggunakan it atau kita bisa menggunakan kata they. Nah, karena dia letaknya di depan, maka dia tidak berubah bentuknya. Jadi masih I, you, we, they, she, he, dan it. Ini yang harus kalian hafalkan ya. Setelah itu, ada yang dia berubah ke objek. Nah, jika letaknya itu sebelum kata kerja atau verb, maka
dia dinamakan subjek, mau pakai yang ini. Tapi jika dia letaknya itu setelah verb atau kata kerja, maka kita gunakan yang ini. Jadi yang awalnya I, misalnya aku, ya dia kita ganti menjadi me. Yang you berubah jadi you. Contohnya, I love you. Nah, I sebagai kata ganti subjek dan you sebagai pronoun kata ganti sebagai objek. Nah, untuk yang we berubahnya jadi us. Terus they berubah jadi them. She berubah jadi her. He berubah jadi him. Dan it tetap berubah jadi it ya. Nah, selanjutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective itu adalah kepemilikan. Jadi contohnya misalnya gini. Ibuku berarti kan my mother. Ibumu your mother. Ibu kita our mothers. Ibu mereka their mother. Ibunya dia perempuan, ibunya seperti tadi handphonenya berarti her handphone. Tapi kalau misalnya miliknya cowok berarti his handphone. Nah, ini misalnya it's untuk yang kata benda lainnya. Nah, di dalam possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus diikuti dengan noun. Maka harus your friend, your book, your bed. Misalnya seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang possessive pronoun itu dia sama-sama miliknya atau milikku atau milikmu, tetapi dia tidak diikuti dengan kata benda. Jadi dia letaknya paling belakang. Misalnya, she is mine. Misalnya, I am yours. Seperti judul lagu ya. It is ours. Misalnya seperti itu. Jadi ini terletak di belakang. Terus selanjutnya adalah reflective pronoun. Nah, reflective pronoun ini memiliki arti diriku, diri sendiri, atau ini juga dirimu, atau diri dia, dirimu sendiri, ourselves, diri kita atau diri kita sendiri, misalnya seperti itu, dan themselves, terus herself, himself, dan itself. Begitu ya. Sampai sini, do you understand so far? If you don't understand, you can repeat once again. Jika kalian masih belum paham, kalian coba untuk ulangi lagi video ini supaya kalian bisa lebih paham. Baik, selanjutnya mari kita coba untuk lihat pada contoh di bawah ini. Let's practice ya. Mari kita analisis mana sih yang dinamakan pronoun. Nah, saya bacakan ya. Hello, let me introduce you to my idol. He is John Jungkook. He was born in September 1, 1997. He is a singer from South Korea. I like Jungkook because he can sing well. He is famous in K-pop group, namely BTS. There are 7 members in BTS. They are RM, Suga, Jin, V, J-Hope, Jimin, and Jungkook. Jungkook loves to cover some popular songs such as Charlie Puth's song, namely We Don't Talk Anymore, Adam Levine's song entitled Lost Stars, Justin Bieber's song namely Nothing Like Us, and many more. He also has a song for himself entitled Euphoria. His song is interesting. Someday I wish I could meet him. Nah, ini ada kata-kata yang saya garis bawahi ini. Kalian bisa pause video ini dan kalian amati. Nah, ini ada kata me, dia adalah pronoun. You, pronoun. My, pronoun. He, juga pronoun. Ada kata they, juga ada kata us, himself, dan him. Ada I juga di sini. Nah, mari kita analisis ya. Oke. Let me introduce you to my idol. Nah, me di sini adalah pronoun sebagai objek karena letaknya setelah verb atau kata kerja. Di mana sih kata kerjanya? Nah, kata kerjanya itu ada kata let. Let itu kata kerja ya, verb atau predikat. Nah, karena me terletak setelah predikat atau verb, maka kita sebut me ini sebagai pronoun yang sebagai objek. Kalau introduce you, di sini ada kata verbnya adalah introduce, maka you adalah pronoun sebagai objek karena letaknya setelah introduce. Nah, berbeda dengan my di sini. Ada kata-kata my idol. Nah, my-nya diikuti sama
kata idle. Maka ini disebut sebagai pronoun sebagai possessive adjective. Nah, karena diikuti noun yang berupa idle. Nah, karena diikuti kata idle. Kalau tidak ada diikuti kata idle, langsung bisa bilang let me introduce you to mine. Gitu, pakai yang mine. Nah, terus kita punya kata-kata apa lagi? Nah, ini nih. He is John Jungkook. He was born in September 1, 1997. He is a singer from South Korea. Nah, lihat nih. Subjek ini di sini berubah menjadi he karena Jun Jungkook itu laki-laki. Maka berubahnya untuk dia laki-laki itu he, jangan kebalik-balik sama she ya. Kalau she untuk perempuan, kalau he untuk laki-laki. Nah, karena dia letaknya ada di depan, maka kita sebut he itu sebagai pronoun as subject. Nah, karena terletak sebelum verb. Verbnya yang ini nih. Is, was, is itu juga termasuk verb ya. Bagus. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh. Nah, Cynthia told. Nah, ini yang kemarin saya beri tugas kalian kan. Nah, coba kalian lihat. Ada 4 pilihan. Boleh I, me, my, atau mine. Kalian bisa jawab nih. Yang kita pertama-tama lihatnya di sini ya. Cynthia itu subjek. Terus ada told itu verb. Nah, setelah verb itu kata ganti yang terletak di setelah verb namanya apa ya? Objek, betul. Karena dia namanya objek, maka di antara 4 ini, yang bertindak sebagai objek yang mana ya kata ganti objek? Yang me, betul. Yang I sebagai subjek kan, karena dia harus terletak di depan. Me karena letaknya harus setelah verb. Maka jawabannya adalah me. Dia pronoun as subject, karena pronounnya terletak setelah verb. Verbnya adalah told. Nah, untuk you, your, sama yours, nah karena dia kita nyarinya adalah bagian depan, karena verbnya ada would like, maka kita nyarinya yang benar adalah you. Betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut pada latihan soal. Nah, saya memiliki 5 soal di mana saya pernah memberikan ini di materi yang saya berikan sebelumnya. Saya ingin kalian untuk melatih diri kalian untuk mengerjakan 5 soal ini. Nah, kalian pilih salah satu pronoun yang sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan ini. Silahkan kalian kerjakan, dan if you have any question, please feel free to ask me. And I think that's all from me. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Bye-bye.